Jadi baik, malam ini kita kedatangan narasumber yang sangat profesional, Bung Apet dari Mauliru. Iya, Bung Wi. Akhir-akhir ini ya Bung Apet sibuk dengan pekerjaan sehari-hari ya Bung ya. Iya, Bung. Jadi agak sedikit setengah mati untuk kita undang agar berdiskusi, berkompromi. Ya, saya juga termasuk mujur malam ini bisa dapat ketemu dengan Bung Apet untuk menanyakan sedikit terkait dengan topik kita malam ini, yaitu kesetaraan gender. Jadi Bung Apet, di sini saya mau bertanya beberapa pertanyaan. Mungkin kita saling sharing, berbagi agar bisa pemirsa-pemirsa bisa lebih memahami tentang kesetaraan gender khususnya di Sumba Timur ya Bung Apet. Ya, Bung. Mungkin saya langsung di pertanyaan yang pertama. Bung Apet, terkait kesetaraan gender ini, kira-kira bagaimana kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi kesetaraan gender di tempat kerja atau dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin tidak perlu jauh-jauh ya Bung Apet, dalam lingkup keseharian kita di Sumba Timur ini. Silakan. Terima kasih, Bung Wi. Ya, kalau menurut saya kesetaraan gender itu memang sudah harus tugas pemerintah untuk menciptakan kesetaraan gender itu. Misalnya dengan membuat suatu peraturan atau undang-undang agar ada kesetaraan gender di Jadi dunia maksudnya kerja ataupun di kampus. baik Bung Apet. Jadi maksudnya peran atau tugas pemerintah turut andil dalam mempersiapkan atau menerapkan pemahaman tentang kesetaraan gender di Sumba Timur ini sangat penting ya, peran-peran pemerintah. Betul. Salah satunya Pemerintah untuk sangat membuat undang-undang tentang kesetaraan gender, sehingga tidak tercipta ketidaksetaraan, tetapi terciptanya kesetaraan gender. Betul, Bung. Baik Bung Apet, memang berbicara tentang kesetaraan gender ini kita salah bahas juga, bisa terjerumus ke informasi yang tidak bagus ya Bung Apet. Betul. Baik, ya. Terus pertanyaan yang kedua Bung Apet terkait dengan kesetaraan gender. Bagaimana budaya dan tradisi lokal memengaruhi persepsi terhadap peran gender dalam masyarakat kita? Buktinya dalam masyarakat Sumba Timur ini kira-kira bagaimana budaya, kan kita ini istilahnya budaya sangat melekat ya, kental. Budaya Sumba Timur, Sumba khususnya sangat-sangat kental. Jadi bagaimana tradisi lokal ini memengaruhi persepsi terhadap peran gender dalam masyarakat kita? Silakan Bung Apet. Ya, menurut saya sangat mempengaruhi karena dalam budaya Sumba Timur itu laki-laki itu selalu menjadi kepala keluarga gitu. Iya. Jadi semua apa-apa harus mendengarkan laki-laki. Ya. Jadi penting sekali pemahaman tentang kesetaraan gender agar perempuan ini bisa didengarkan. Kan kebanyakan laki-laki yang harus didengarkan. Betul. Sumba sini. Apalagi di Sumba ini budaya sangat kental, istilahnya kita kalau belis berarti belis putus toh. Ya, berarti betul. apa yang dikatakan laki-laki sebagai kepala keluarga, perempuan wajib mengikuti. Iya. Jadi pandangan persepsi lokal atau budaya tentang kesetaraan gender ini lebih kepada ketidaksetaraan gender ya. Iya. Karena pemerintah orang tua ketika melakukan adat istiadat belis, otomatis belis putus ya Bung Apet. Ya, jadi betul, tidak terciptanya kesetaraan gender. Iya, memang betul juga sih di Sumba Timur khususnya. Kita tidak berbicara jauh ke Sumba Barat, Sumba Tengah dan Sumba Barat Daya, tapi kita di Sumba Timur saya sudah seperti itu. Jadi sebenarnya ini pandangan ini yang memang pandangan masih salah. Karena apa? Karena kita masih menganggap bahwa perempuan itu lemah. Apalagi dikatakan belis putus ya Bung Apet. Ya, betul. Memang sangat bagus juga jawaban yang diberikan oleh Bung Apet. Terus yang berikut ini, kira-kira Bung Apet, bagaimana pengalaman Anda atau pengalaman dari Bung Apet, pengalaman pribadi terkait dengan kesetaraan gender di tempat kerja atau dalam kehidupan sehari-hari? Ini pertanyaan hampir mirip dengan pertanyaan pertama tadi. Mungkin Bung Apet bisa menjelaskan supaya sedikit mendapat konsep-konsep dari pertanyaan pertama tadi sehingga seiras. Silakan Bung Apet. Ya, kalau menurut saya untuk kesetaraan gender di lingkungan saya
masih kurang. Soalnya Misalnya ketika ada acara atau acara adat begitu, ini pasti laki-laki selalu yang terdepan. Mau omong mau berikan pendapat apa, pasti selalu laki-laki. Kalau perempuan kadang tidak didengarkan. iya. Jadi Itu dalam lingkungan sehari-hari Iya. di tempat tinggal di Moliro. ya, Jadi kalau kita hitung dari data kuantitas ya Bung Apet, kira-kira kesetaraan gender ini dalam lingkungan yang Bung Apet tinggal ada dalam kategori berapa persen untuk kesetaraan gender sendiri, karena Bung Apet mengatakan bahwa belum sepenuhnya ada kesetaraan gender, ya. karena terkadang laki-laki lebih didengarkan. Jadi kalau dihitung dalam data kuantitas kira-kira mencapai berapa persen? Ya, menurut saya baru sekitar 40%. 40 dari Ya, 100 berarti dari masih 100. ada 60% ya. Ya, Wah, masih memang kurang sekali. sangat Soalnya minim sekali. itu sudah kita butuh pemerintah juga untuk melakukan sosialisasi tentang pemahaman kesetaraan gender. Dan itu juga undang-undang itu perlu sekali agar Betul. kesetaraan gender itu bisa ada. Baik Bung Apet, sebelum sambil kita omong-omong ya bahas terkait, kita minum sedikit. Oke, Bung Wil. Baik. Jadi dalam lingkungan masyarakat Moliro dikategorikan dalam data kuantitas masih 40% Ya, dari betul, 100%. Betul. Berarti sangat minim sekali. Ya. Karena itu mungkin faktor adat istiadat yang sangat melekat. Karena telah dikatakan bahwa ketika kita belis putus berarti laki-laki ini sepenuhnya berhak atas Ya. perempuan. Jadi Betul. mau buat apa-apa saja berhak sekali. Betul. Ya. Itu sebenarnya persepsi yang salah, pandangan yang salah menurut budaya. Karena seharusnya kita antara laki-laki dan perempuan dikategorikan sama. Ya, Tapi memang mungkin ada kesetaraan. setiap pandangan-pandangan dari budaya memang agak sedikit berbeda. Makanya penting peran pemerintah sebenarnya Bung Apet untuk menerapkan atau memberikan kesetaraan antara kaum pria dan wanita. Ya, betul, Bung. Ya, tadi pertanyaan yang keempat Bung Apet terkait dengan dalam kehidupan Bung Apet sehari-hari di Moliro. Terus ada pertanyaan kelima ini, kira-kira Bung Apet bagaimana pendidikan? Ini dalam dunia pendidikan, kita berbicara dalam dunia pendidikan, bagaimana dunia pendidikan dapat berperan dalam mempromosikan kesetaraan gender dan mengubah stereotip gender di masyarakat. Kira-kira menurut Bung Apet bagaimana dalam dunia menurut pendidikan? saya, Bung, pendidikan itu sangat berpengaruh terhadap pemikiran atau pola kita dalam memikirkan apa itu kesetaraan gender, Bung. Siap, ya. Jadi misalnya ada sosialisasi di sekolah-sekolah Iya. tentang kesetaraan gender itu agar Iya. kita juga bisa paham apa itu kesetaraan gender. Berarti maksudnya Bung Apet dalam hal ini LSM atau Lembaga Sosial Masyarakat Ya, yang berperan penting memberikan pemahaman ya di setiap siswa atau anak sekolah. Buktinya sekarang akibat ketidaksetaraan gender ini bullying ini sangat-sangat meluas sekali atau sangat-sangat populer sekali dunia bullying ini. ya, Jadi tadi Bung Apet dalam pertanyaan yang saya berikan, saya mengatakan ada stereotip ya Bung Apet ya. Itu merupakan penilaian terhadap seseorang hanya berdasarkan persepsi. Jadi yang dimaksud dalam dunia pendidikan, kita ini secara pribadi menilai orang secara pandangannya kita sendiri. ya, Jadi itu maksudnya bagaimana peran pendidikan dalam mempromosikan kesetaraan gender. Jadi kita tidak perlu berbicara tentang dunia pemerintah atau dunia masyarakat. Kita fokus kepada dunia pendidikan. Menurut Bung Apet tadi kan peran pemerintah dalam hal ini lembaga sosial masyarakat memberikan pemahaman. Ketika lembaga sosial masyarakat sudah memberikan pemahaman kepada siswa, seharusnya menurut Bung Apet apakah ada peran penting dari guru-guru atau guru-guru di sekolah? Karena kan yang lebih dengar
didengar oleh siswa kan guru-guru. Setelah lembaga LSM ini memberikan pemahaman, mungkin peran guru-guru Bung Apet untuk menciptakan kesetaraan gender ini. Silakan Bung Apet. Ya, kalau menurut saya Bung, guru-guru hanya perlu mengingatkan anak murid saja. Iya, bisa juga Misalnya, mengingatkan. Ya, itu perlu. Misalnya setiap habis pelajaran mengingatkan jangan ada bully atau apa, supaya tetap terjaga kesetaraan gender itu. Apakah hanya dengan mengingatkan saja Bung Apet, misalnya, karena kan kita tahu generasi Z saat ini generasi yang haus akan segala hal ya, generasi yang ingin tahu segala hal. Jadi kalau seandainya kita dengan membuat atau hanya sekedar mengingatkan selesai pelajaran, saya rasa itu ya bisa juga, tapi belum sepenuhnya. Kira-kira peran penting apa lagi yang harus dibuat atau harus diberikan kepada siswa-siswa Bung Apet menurut pandangan Bung Apet dalam dunia pendidikan? Ya, Silakan. kalau menurut saya betul juga, kita harus di sekolah itu harus ada sebuah forum atau organisasi untuk yang membahas tentang kesetaraan gender ini. Terkait ini sudah. Ya, jadi para siswa bisa lebih memahami tentang kesetaraan gender ini. Ya, apalagi generasi saat ini ya, generasi yang haus akan segala-gala, yang ingin mengetahui semua cara dan juga lebih memahami lebih cepat ya. Ya, memang penting forum komunitas untuk membangun komunikasi. Ya, sehingga pemahaman mereka tentang ini toh. Apalagi dengan teknologi sekarang yang lebih sangat berkembang dengan cepat. Lebih mempermudah mereka untuk mendapat informasi ketika kita memberikan pemahaman terkait kesetaraan gender. Bukan hanya mereka mendengarkan, tapi mereka bisa juga searching terkait kesetaraan ini. Baik Bung Apet, itu tadi berbicara tentang kesetaraan gender, mempromosikan kesetaraan gender dalam dunia pendidikan. Terus pertanyaan yang berikut Bung Apet, kira-kira pandangan Bung Apet, bagaimana bisnis dan industri dapat mendorong kesetaraan gender di tempat kerja dan dalam pengambilan keputusan? Menurut Bung Apet dalam dunia bisnis. Menurut saya dalam dunia bisnis atau industri bisa membangun suatu kesetaraan gender, karena yang selama ini misalnya kepala itu atau orang-orang penting dalam sebuah pemimpin dalam sebuah perusahaan biasanya kan laki-laki. Karena laki-laki yang berbicara tentang mempunyai hak dalam segala hal. Ya, betul Bung. Jadi bisa misalnya ada pemimpin nanti perempuan, jadi itu bisa membantu dalam kesetaraan gender. Jadi istilahnya mengimbangi ya. Mengimbangi laki-laki. Iya, betul juga. Memang kalau dalam kita berbicara kalau tentang kepemimpinan, tentang bisnis, bukan hanya di Sumba Timur, bukan hanya di Sumba, tetapi lebih luas di Indonesia. Memang tahun-tahun sebelumnya pemimpin lebih lebih cenderung laki-laki. Ya Bung Apet? Ya, betul. Tapi maksud dari Bung Apet lebih bagaimana ke depannya bukan hanya laki-laki yang layak menjadi pemimpin dalam suatu perusahaan. Memang kalau menurut saya secara pribadi juga sangat betul sekali, karena itu sudah tadi bukan hanya laki-laki yang bisa. Kenapa kita tidak mencoba untuk perempuan juga bisa turut andil, perempuan juga bisa memegang kekuasaan. Karena betul, kita kan istilahnya setara. Memang dalam dunia bisnis ini Om Apet agak setengah mati ya kita bahas, karena kita bahas dengan wira swasta yang istilahnya pengetahuan melebihi kita. Kita sharing terkait topik-topik yang ini memang topik-topik hangat, sehingga sangat mudah untuk dikritik. Tapi saya rasa secara tidak langsung kita dapat membagi pengetahuan seperti yang Bung Apet katakan tadi. Mungkin Bung Apet bisa lebih menjelaskan lagi terkait bukan hanya mengambil bagian dalam kepemimpinan, mungkin ada hal lain dalam dunia bisnis yang perempuan harus berperan penting. Jadi baik Bung Wil, ya kalau menurut saya itu dalam dunia bisnis atau industri untuk kesetaraan gender kita harus
lebih menghargai tanpa melihat status ataupun dia pria, wanita, iya. mau dia miskin atau kaya ataupun jabatannya lebih tinggi. Kita harus melihat itu dengan kesetaraan gender. Jadi agar semua itu bisa dihargai. Iya, jadi terkadang menurut Bung Apet sehingga bisa mengambil statement seperti ini karena menurut Bung Apet kebanyakan orang memandang baik dari sisi ekonomi, Iya, dari finansial, statusnya. iya, sangat. Memang itu merupakan suatu pengaruh yang sangat, ya, pengaruh yang sangat besar untuk menciptakan ketidaksetaraan gender. Ya, betul, Bung. Tapi di sini bagaimana kita berbicara tentang membangun atau menciptakan kesetaraan gender yang ada di kehidupan kita hari lepas hari, ya Bung Apet. Memang agak sedikit rumit juga berbicara tentang ini, tapi betul juga yang dimaksud dengan dari Bung Apet tadi bahwa tidak perlu memandang mau wanita atau pria, kita semua statusnya sama tanpa memandang gender. Oke, mungkin jadi baik Bung Apet. Saya rasa obrolan kita mungkin sampai di sini saja. Ya, benar. Dan juga dari obrolan ini dapat memberikan manfaat yang sangat baik untuk penonton-penonton. Mungkin sebelum saya mengakhiri Bung Apet, ada pesan dan kesan yang dapat disampaikan kepada penonton sekalian, saya persilakan. Baik, sedikit pesan dan kesan dari saya. Mungkin dengan adanya podcast ini bisa membuat pemahaman kepada masyarakat tentang kesetaraan gender. Berarti bukan terciptanya ketidaksejahteraan, Ya. tapi adanya kesejahteraan gender. Ya, betul, Bung. Mungkin ya itu pesan dan kesan yang sangat baik, yang sangat singkat, jelas dan padat. Terima kasih Bung Apet atas kebersamaan hari saya. Sama-sama, Bung Wi. Iya. Selamat malam untuk kita semua. Shalom.